Salam pemirsa, bertemu kembali dengan saya Pendeta Maro dan juga kedua narasumber kita, Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Arnold Urang. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam nuansa tahun baru dan kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam tema yang besar yaitu menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Bagaimana kita selanjutnya melihat tulisan Rasul Paulus melalui pengalaman pribadinya. Kita akan belajar pelajaran ketiga dengan judul Hidup dan Mati. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran ini. Pada surga kami akan belajar firman-Mu, tolong kami mengerti. Terlebih bagi pemirsa yang menyaksikan, biarlah ini menolong untuk semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melihat penjabaran ini akan disampaikan oleh Pendeta David dan kemudian kita akan berlanjut untuk berdiskusi. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru teman-teman. Selamat tahun baru. Kalau nggak salah baru kali ini kita bertiga di tahun ini ya. Iya. Pas banget, sahabat ketiga kita bertiga. Iya. Kemarin Berdua. sahabat pertama Berdua. sahabat kedua berdua, sahabat ketiga ketiga, sahabat berikutnya nggak tahu gimana ceritanya. Ya, berdua lebih baik daripada bertiga. Oke, sebelum membahas ini, saya kembali ke judul mula-mula ya, judul besarnya. Menyatukan surga dan bumi itu melalui Kristus. Nah, dalam konteks ini, Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi dan Kolose. Dan tentunya itu juga menjadi pelajaran buat kita sekarang. Ya, karena penginjilan itu menurut pelajaran sekolah sahabat kita dimulai di Filipi, penginjilan Rasul Paulus maksudnya. Oke. Judul untuk sahabat ketiga ini adalah Hidup dan Mati. Agak berputar menurut saya pelajaran ini kalau kita tidak mengerti filosofi yang dimengerti oleh Paulus. Tetapi kalau kita mengerti cara berpikir Paulus, tentu kita akan lebih mudah untuk mengerti pelajaran sekolah sahabat yang sahabat ketiga ini. Oke. Ayat hafalannya adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti yang pernah kita bicara beberapa dua sahabat yang lalu, kenapa ya Paulus begitu kekeh gitu orangnya untuk menjadi pengikut siapa? Pengikut Kristus. Malah dia yang pertama. Kita sudah bicarakan historinya dulu, walaupun saya sampaikan dengan cara yang simple. Ya, Paulus itu kan kepala kingnya untuk penganiaya. Lalu yang dia aniaya itu yang bikin dia KO. Artinya dia merasa bahwa ada kesempatan hidup yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Paulus. Nah, kalimat pertama itu tidak lepas dari yang saya ceritakan barusan atau dua sahabat yang lalu. Karena Paulus sudah menerima kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih karunia itu kan Paulus tidak bikin apa-apa. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan kepada dia untuk hidup yang kedua kali, untuk yang kedua atau untuk kali yang kedua. Nah, pada waktu sekarang bagiku tuh hidup yang untuk Kristus, apa aku mengabdi buat dia gitu. Lalu yang kedua, mati adalah keuntungan, ada dua pengertiannya. Karena Yesus mati, makanya kita bisa selamat. Bagi Paulus, kalaupun dia harus mati, kan gitu. Kalaupun dia harus mati, keuntungan buat dia. Apa keuntungannya? Karena dia sudah hidup. Selama dia hidup, dia sudah menghidupkan hidup itu untuk siapa? Kristus. Waktu dia mati, dia sudah menghidupkan kehidupan Kristus, sampai mati tetap setia. Nah, kematian Kristus itu keuntungan buat umat manusia secara keseluruhan. Dan kematian Paulus itu pun menjadi keuntungan, satu untuk dirinya, paling tidak dia berhenti dianiaya. Kedua, menjadi contoh bagi apa? Bagi kita. Sehingga tidak heran Rasul Paulus sering katakan, contohlah aku. Dan karena kenapa? Karena aku mencontoh siapa? Kristus. Yesus Kristus. Nah, gambaran sekolah sahabat yang saya dapat, bukan kayak ringkasannya ya, kira-kira seperti ini. Kristus itu akan dihubungkan kembali dengan Paulus dalam garis miring, yaitu umat. Paulus itu mewakili umat. Jadi pada waktu kita dihubungkan dengan Kristus kembali, itu ada satu apa? Satu kasih karunia, satu keuntungan. Nah, yang jadi menarik adalah pada waktu kita
mengikuti kesombongan kita, ego kita, maka kematian itu menjadi bagian kita. Nah, pada waktu kita memilih untuk rendah hati, maka kehidupan itu menjadi bagian kita. Oke. Hanya ini aja saya punya slide. Saya ambil contoh antara sombong dan rendah hati. Saya tidak tahu teman-teman pendeta baca tidak di berita, seorang anak umur 18 tahun hilang di Gunung Slamet. Sudah 11 hari dicari, tidak ketemu. Sejak 27 Desember sampai 7 atau 8 Januari ini dicari, tidak ketemu. Niat dia baik. Untuk menolong temannya dengan cara mencari pertolongan kepada yang lain. Nah, etika atau syarat atau apalah namanya itu, kalau kita berjalan hiking ya, naik gunung, salah satu syarat utama kita agar kita selamat dalam perjalanan itu jangan pernah terpisah dari kelompok. Jangan pernah terpisah dari kelompok. Saya bukan mau mengatakan, saya turut berduka, turut prihatin dengan teman sesama pendaki gunung ini yang belum ditemukan sampai sekarang. Yang mau saya katakan adalah salah satu bentuk, saya berhenti bicarakan itu, jangan sampai salah mengerti nanti. Salah satu bentuk kesombongan manusia itu adalah tidak mau dengar apa yang orang katakan. Dia lebih mengandalkan kekuatan dirinya, pengertiannya, hatinya sebagainya. Kan ayat-ayat lain mengatakan hati-hati, pikiranmu itu jahat sebetulnya, hatimu itu jahat, hati-hati dengan itu. Nah, kembali ke sini. Jadi pada waktu kita mengandalkan diri kita sendiri, pada saat yang sama dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, saya menggunakan istilah sombong, maka kematian itu akan menjadi bagian kita. Kematian yang mana? Kematian yang merugikan. Nah, pada waktu kita di sisi yang lain, yang warna panah warna hijau itu, kita rendah hati dalam arti kita membutuhkan pertolongan dari pihak luar kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Nah, bagaimana bukti atau bagaimana caranya mendapatkan kehidupan itu, dan apa buktinya kita rendah hati dan membutuhkan pertolongan orang lain? Dengan cara kita mengakui bahwa kita itu tidak sanggup. Lalu kita datang kepada Kristus, lalu Kristus memberikan pertolongan kepada kita. Itulah yang disebut dengan dengan kasih karunia. Jadi kembali kepada judul yang tadi, bagi Paulus, kehidupan yang dia hidupkan itu adalah Kristus. Kenapa? Karena dia selalu merendahkan hatinya, meminta pertolongan siapa? Pertolongan Roh Kudus, pertolongan Kristus, sehingga seandainya pun dia mati, dia anggap itu sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Karena dilihat kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan dia dan umat yang lain. Kalaupun dia mati, dia bisa menjadi contoh bagi umat-umat sampai zaman sekarang, dan dia bisa lakukan itu karena dia mencontoh siapa? Mencontoh kematian Yesus Kristus. Itu boleh yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan sudah menyampaikan garis besar rangkuman ya pelajaran kita di pelajaran ketiga. Jadi saya tangkap tadi bahwa Paulus sedang membawa pengertian agar kita meniru dia dalam hal pemikiran terkait kuk untuk siap merendahkan hati sebagai pengikut Yesus, dan juga kuk untuk siap bahkan meniru penderitaan seperti Yesus, siap untuk mati demi Kristus. Nah, saya mau singgung satu bagian penting, nanti boleh dijawab oleh Pendeta Arnold Urang, karena dalam pemahaman kekristenan kita melihat bahwa sering sekali orang itu beranggapan ketika Yesus sudah meninggal, wafat, dia langsung kembali ke surga, dan juga pemahaman yang lain beranggapan bahwa para pengikut Yesus, ya, para martir dan juga kita semua umat-umat Tuhan yang meninggal sering sekali menyampaikan penghiburan untuk keluarga yang berduka, jangan bersedih bahwa
orang yang terkasih ini, orang tua atau mungkin ibu yang terkasihi, sudah berada di surga. Nah, bagaimana kita membuka sebuah konsep teologi yang benar, bahwa pandangan demikian sebenarnya sedikit tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus maupun Yesus Kristus, karena Yesus sering menyinggung bahwa mati itu adalah tidur. Ya, bagaimana kita memberikan penghiburan yang tepat supaya konsep tentang kematian itu bisa dipahami dengan benar, tidak menyimpang. Begitu. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus. Saya tertarik untuk menghubungkan pertanyaan itu dengan pelajaran kita di Sabat ini, bahwa Paulus bilang, for me life is Christ, die is gain. Itu dia, kematian adalah keuntungan. Ini dia tidak sedang mengajarkan satu ajaran spiritisme bahwa orang mati itu langsung ke surga. Enggak. Di ayat yang lain Rasul Paulus sampaikan bahwa pada waktu tanda diberi, itu dia penghulu malaikat berseru, maka sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dalam awan dan kita akan menyongsong. Oke. Namun coba kita perhatikan pelajaran hari Minggu. Kenapa Kristus mati? Dan kenapa Paulus memaknai kematian Kristus itu adalah keselamatan baginya, dan mengapa Rasul Paulus begitu berani menyatakan bahwa kematiannya adalah keuntungan baginya. Itu dia. Pendeta David sudah sangat gamblang tadi jelaskan bahwa yang pertama adalah dia mati, dia berhenti dari penganiayaan. Kemudian yang kedua, Paulus sudah melakukan tugas pelayanannya, dia beristirahat. Dia tidak sedang menjelaskan di balik kematian itu dia langsung ke sorga, tidak. Namun penekanannya adalah seperti ini. Mengapa to die is gain? Mati adalah keuntungan. Di mana dia sementara membawa satu pemikiran bahwa ketika kita hidup untuk Kristus, itu berarti kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita ini kita berikan untuk pelayanan untuk Kristus. Dan ini dia yang harus kita ingat. Setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pinjam kata dari seberang sana, katakan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta, karunia, itu adalah amanah. Amanah artinya sesuatu yang harus kita kerjakan untuk Kristus. Saya tertarik dengan yang Pendeta David katakan tadi, bahwa kematian ada berkat dan kutuk dulu kan kita bahas kan. Kematian itu ada dua sebenarnya. Bisa saja kematian itu bukan keuntungan bagi orang yang tidak mati dalam Kristus. Namun kenapa kematian itu adalah keuntungan? Karena dia sudah hidup dan berakar dalam Kristus, akar pelayanan dalam Kristus. Itu dia, sehingga dia bilang inilah keuntungan bagiku ketika aku mati. Dia tidak sedang menjelaskan spiritisme di sana. Dia sedang menjelaskan upah ketika mati dalam pelayanan Kristus. Nah, saya tertarik ini mengenai kesombongan yang dibahas tadi. White tuliskan seperti ini. Bagaimana kemuliaan Kristus itu bisa nampak dalam kehidupan umat-umat Allah? Satu harus kita lakukan. Mati untuk Kristus. Bukan mati secara biologi ya. Artinya kemuliaan diri kita ini harus dicampakkan ke dalam debu. Dan kemuliaan Kristus yang akan nampak. Disinilah kita akan mendapat kesimpulan, ya itulah hidup bagi Kristus. Tidak lagi menunjukkan kemuliaan diri. Karena White katakan, selama kemuliaan diri kita ini masih nampak, maka kemuliaan Kristus tidak akan pernah nampak. Untuk itu, tenggelamkan dalam debu kita punya kemuliaan diri, sehingga kemuliaan Kristus itu akan terpancar. Dan disitulah kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti itu, Pendeta. Tapi ini tidak seperti ini ya, kalau kita mungkin mengutip secara tidak memahami secara lengkap, lalu kita beranggapan, wah karena seperti katakan bagiku itu hidup Kristus, mati adalah keuntungan, lalu kita cari-cari mati. Iya, bisa gitu juga ya. Bukan. Jangan begitu ya. Artinya juga tidak menyanyiakan hidup. Jadi harus mendapatkan konsep yang benar tentang pesan yang
Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita. Baik, mungkin ada pendalaman lagi yang kita bisa tambahkan untuk Ya, tadi kan bagaimana caranya, how to. Saya punya metodologi adalah pertama, pancing pendengar itu untuk berminat mendengar. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya punya metodologi adalah menyampaikan sesuatu yang keras itu gunakan sesoft mungkin. Dan biasanya seorang pakar psikologis pernah berkata, banyak orang menyampaikan sesuatu itu dengan candaan. Oke, saya pernah lakukan di beberapa tempat. Bicara tentang orang mati kan. Saya pancing, Bapak Ibu, orang mati itu pergi kemana? Saya bilang, ke sorga Pak Pendeta. Oke, kalau begitu besok-besok kalau ada keluarga kita yang mati jangan sedih ya. Kenapa? Karena kita langsung dia langsung pergi ke sorga. Jadi kalau kita sakit besok-besok jangan berobat, berdoalah biar mati supaya kita langsung ke surga. Cepat ya. Dari tadi jangan cari mati. Itu kan metodologi. Iya. Metodologi ya, saya bicara metodologi. Nah, dengan cara dibegitukan maka orang, oh iya juga ya. Ya juga. Nah, yang manakah yang benar? Nah, barulah kita masuk ke ayat-ayat yang tadi disampaikan oleh Pendeta Arnold Worang. Nah, jadi apa ya? Bagi saya metodologi itu penting. Metodologi. Kenapa saya bilang penting? Sehingga penulis buku Ellen G. White itu menuliskan satu buku Christ Object Lesson. Iya. Apa? Buku perumpamaan Tuhan Yesus. Saya ingat di pendahuluannya itu di begini. Yesus menggunakan banyak ilustrasi untuk membuka pikiran pendengar. Dan ilustrasi itu dipilih yang sederhana dan dimengerti oleh pendengar. Kan begitu. Nah, metode saya begitu. Bayangkan, saya waktu di India bikin begitu. Karena KKR yang lama itu bukan khotbahnya tapi mendoakan yang datang. Karena setelah KKR kan salaman tuh. Setiap salaman itu setiap yang datang minta didoakan. Bayangkan kalau yang datang itu 50 orang kali 2 menit 100 menit kan? Artinya udah 1,5 jam kan lebih. Nah, banyak yang doa waktu itu, tolong doakan om saya, suami saya, kakak saya, kakek saya, dia kecanduan alkohol. Terus saya tanya, kenapa harus didoakan? Ya takut sakit mati. Jadi saya tangkap, berarti budaya di sini minum alkohol begitu kan. Lalu saya khotbahkan KKR itu tentang kematian. Saya tanya, kemanakah orang mati itu pergi ke sorga? Oke, saya bilang mulai malam ini jangan ada lagi yang datang sama saya minta didoakan suaminya, istrinya, omnya, anaknya, iparnya, opa omanya karena kecanduan minuman alkohol. Yang perlu kita doakan adalah mereka supaya banyak minum alkohol, supaya sakit dan mati, supaya masuk surga. Ini kembali metodologi ya. Tadi kan pertanyaan how to. Jadi kembali yang saya sampaikan, yang saya gunakan, mudah-mudahan cocok buat teman-teman juga pemirsa. Pertama, pancing. Pendengar itu tertarik gak dengan pembahasan itu dengan memberikan pertanyaan yang sebetulnya pernyataan yang membuat mereka blow dia punya pikiran. Nah, setelah itu kita ajak ketawa, baru inilah yang sebenarnya. Itu saya punya metode. Baik, demikianlah kira-kira pembahasan yang boleh kami sampaikan. Kiranya ini akan menolong kita semua untuk semakin menghidupkan sebuah pengalaman yang telah diberikan teladan oleh Rasul Paulus. Sampai ketemu pada... Sebentar, kalau masih boleh. Karena saya lihat masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Oh ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Sorry, saya minta gini. Pemirsa, kalau kita baca tulisan Rasul Paulus itu, kita jangan langsung menafsirkan dari satu arah ya. Betul. Kita harus mengerti historinya itu bagaimana. Makanya saya memberikan histori kan waktu itu kan. Dengan saya pancing kok Paulus mau banget ya mau sampai mati ya.
gimana sih? Nah, saya kan historinya begini, ini historinya begini. Nah, waktu kita baca kalimat yang tadi juga, ayat inti itu, yuk kita lihat historinya apa. Ya. Ya, jadi memang untuk membaca tulisan Rasul Paulus ini, kita harus bukan menguasai. Saya pikir tidak ada orang yang bisa menguasai histori, tapi mengerti histori itu. Ya. Walaupun pakar histori, tetap tidak sempurna yang dia alami. Kan begitu. Kenapa saya bilang contoh, di satu kota ada 100 orang mengalami satu peristiwa yang sama, itu mengartikan bahwa ada 100 histori, 100 sudut pandang histori dengan satu peristiwa yang sama. Kan begitu. Jadi kita harus mengerti historinya bagaimana, maka kita akan lebih mudah untuk apa? Untuk mengerti dari tulisan Rasul Paulus. Itu saja tambahannya. Closing Baik, statement mungkin. saya mulai langsung ke download supaya Baik, long-long. terima kasih. Closing statement dari saya. Ada poin penekanan singkat yang saya ingin katakan bahwa bagi Paulus, kematian itu bukan tragedi. Kematian itu adalah keuntungan karena dia sudah hidup untuk Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kematian kita anggap sebagai tragedi atau kita anggap sebagai keuntungan, di mana setelah kematian, setelah kita beristirahat karena kita sudah hidup bagi Kristus, maka upah kekal menanti kita. Kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk berkata seperti Rasul Paulus, "For to me," buat saya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Tuhan memberkati.